Shalom semuanya, apa kabar? Semoga kita semua selalu dalam kondisi sehat walafiat. Bertemu kembali di kelas kewirausahaan bersama saya Diana Anggraini. Dan pada materi kuliah ketiga hari ini kita akan membahas mengenai materi berpikir perubahan dalam kewirausahaan. Namun sebelum dimulai, saya akan menjelaskan terlebih dahulu tentang capaian pembelajaran materi yang akan kita bahas pada hari ini. Capaian pembelajaran yang pertama adalah mahasiswa mampu memahami tentang pentingnya perubahan dan peranan mindset dalam kewirausahaan. Yang kedua, mahasiswa memahami bentuk-bentuk mindset seorang wirausaha. Dan yang ketiga, mahasiswa mampu mempraktekkan mindset yang ada pada dirinya, terutama growth mindset, untuk melakukan perubahan dalam kegiatan kewirausahaan. Oke, sebelum memulai, saya ingin kalian semua melihat gambar berikut ini. 10 detik saja. Coba dilihat apa yang kalian pahami tentang gambar ini. Oke, mari kita bahas satu persatu mengenai gambar tersebut. Gambar di atas menunjukkan adanya perubahan yang terjadi secara terus-menerus dalam kehidupan manusia. Dan manusia akan selalu mencari cara yang memudahkan dirinya. Tentunya dikaitkan dengan perubahan yang terjadi. Sebagai contoh, kalau dulu kita harus ke Bandung, belum ada transportasi apapun, maka kita harus jalan kaki. Dan tentunya akan memakan waktu yang cukup lama, misalnya seminggu. Kemudian manusia mulai berpikir bagaimana cara memudahkan dirinya untuk perjalanan ke Bandung. Akhirnya mereka menggunakan bantuan misalnya hewan, kuda, ya. Sehingga waktu yang seminggu akhirnya bisa menjadi 3-4 hari. Nah, kalau kita lihat sekarang, dengan teknologi yang ada, jarak tersebut bisa kita tempuh dalam waktu 2-3 jam melalui tol. Ya, kalau belum ada tol waktu itu ya bisa 5-6 jam, kita harus lewat puncak dan segala macam. Dan malah sebentar lagi, mungkin tahun depan, tahun 2022, kita akan bisa ke Bandung dalam waktu 1 jam. Karena sekarang sudah mulai ada pembangunan untuk kereta cepatnya. Nah, begitu juga dengan perangkat komputer. Kalau masa saya dulu masih muda, sekarang udah tua ya. Komputer yang saya kenal itu besar dan berat, dan tampilan layarnya hanya berwarna biru. Coba kalau kita lihat sekarang, komputer yang kita punyai sekarang, ya, bentuknya udah makin lama makin kecil, makin tipis. Malah beberapa fungsinya menurut saya sudah mulai tergantikan atau bisa kita menggunakan handphone. Dulu kamera juga besar sekali. Sekarang dengan handphone kita bisa membuat satu produksi foto yang sangat bagus. Nah, begitu juga dengan gambar ketiga tentang alat tukar, gitu ya. Kalau zaman dulu kita tahu bahwa kalau barter barang itu dengan menggunakan barang. Saya punya barang yang diperlukan oleh kalian dan kalian membutuhkan barang yang saya punya. Kemudian ditemukan alat tukar berupa uang. Namun kenyataannya saat ini kadang-kadang kita seperti tidak mempunyai uang, padahal kita mempunyai uang dalam bentuk yang lain. Transaksi yang kita lakukan sekarang hanya dengan menggunakan satu kartu. Atau misalnya kita melakukan mobile banking. Nah, seperti itulah perubahan. Lantas muncul pertanyaan yang sangat penting. Bagaimana kita menyikapi perubahan tersebut? Yang pertama, ketika kita menyikapi suatu perubahan, bahwa kita harus sadar ya akan perubahan itu sendiri. Bayangkan dulu kalau kita buat roti, kebetulan saya senang buat roti gitu ya.
Dulu buat roti itu saya harus bikin sendiri, saya harus nguleni selama 8 jam, selama 1 jam sampai adonan itu kalis gitu ya, dengan cara yang manual. Sekarang kadang-kadang nggak perlu, kita cuma tinggal cemplung ke dalam alat, kita diamkan saja ya, dan kemudian nanti bisa jadi roti. Menyikapi perubahan yang kedua, bahwa kita harus bersikap terbuka terhadap perubahan tersebut. Kita harus bersikap fleksibel dan mau menerima perubahan tersebut. Saya memiliki satu pandangan ya, bahwa manusia yang mampu bertahan adalah yang mampu beradaptasi. Maka kita sebagai manusia yang memiliki akal pikiran diberikan kemampuan untuk melakukan adaptasi tersebut. Sehingga ketika kita mampu beradaptasi, maka kita bisa mengendalikan hidup kita. Kita dapat meyakini bahwa perubahan itu akan selalu ada dan ada selama kehidupan yang kita jalani. Dan semua itu ada dalam mindset kita. Nah, pertanyaan utama adalah, apa sih sebenarnya mindset itu? Menurut Mulyadi tahun 2007, mindset itu adalah pola pikir, sikap yang telah mapan, yang dipegang dan dianut oleh seseorang, tentunya berisikan mengenai nilai, harapan, kriteria yang digunakan untuk memandang dirinya, orang lain, dan juga sekitarnya. Mindset merupakan pandangan individu dan tentu saja akan mempengaruhi sikap dari individu tersebut dalam menghadapi suatu kejadian, fenomena, atau peristiwa di sekitarnya. Jadi kita bisa katakan bahwa tujuan dan manfaat mindset yang pertama adalah membuat hidup menjadi lebih bermanfaat karena memiliki tujuan yang jelas. Yang kedua, lebih mudah mencapai mimpi. Ingat di perkuliahan kita yang pertama, bahwa bermimpilah setinggi mungkin. Gratis, nggak dibayar. Tinggal kita mencari cara bagaimana mencapai mimpi tersebut, mewujudkan mimpi tersebut. Mindset yang positif akan memberi energi yang baik bagi sekitar kita. Menurut Carol Dweck, tahun 2007, dia menyatakan ada 2 jenis mindset. Yang pertama adalah fixed mindset, yaitu adalah pola pikir yang menganggap bahwa kecerdasan atau intelligence dan bakat atau talents yang kita miliki adalah sesuatu yang tetap. Sikap pasrah, menyalahkan takdir, dan menghindari kesalahan. Nanti kita bahas satu persatu ya. Dan yang kedua, ada growth mindset. Nah, ini merupakan sebuah pola pikir yang bertumbuh. Kita melihat bahwa diri kita itu sebagai sesuatu yang mengalir atau fluida. Nasib kita adalah salah satu peluang dari pertumbuhan itu sendiri. Kita bahas satu persatu apa itu fixed mindset. Tadi sudah saya katakan bahwa fixed mindset merupakan kepercayaan bahwa kualitas seseorang sudah ditetapkan. Seseorang mempunyai beberapa intelligence tertentu, kepribadian tertentu, dan karakter tertentu yang tidak bisa dirubah dan memang sudah ada sejak lahir. Ciri-cirinya apa? Yang pertama adalah memiliki keyakinan bahwa yang tadi saya sebutkan, bakat, intelijensi, kepribadian itu adalah sesuatu yang diturunkan dari lahir, sehingga tidak bisa dirubah. Ya, sehingga orang dengan ciri-ciri seperti ini, dia cenderung menghindari suatu tantangan. Ketika dikasih suatu tantangan, kamu harus melakukan ini, dia nggak berani, tidak pede, tidak percaya diri, kemudian mudah menyerah, ya, dengan selalu mengatakan bahwa saya tidak bisa, jangan saya, orang lain saja. Padahal kita bisa lihat di situ ada peluang yang kita bisa dapatkan. Atau malah mungkin yang lebih parah, ketika dia menyalahkan orang lain atas kegagalan dari dirinya. Kita gagal, kita menyalahkan orang lain tuh gara-gara dia nih, gara-gara dia. Nggak bisa dong.
Kan kegagalan kan kita sendiri yang meng-create. Karena kita tidak mampu menyesuaikan itu dengan keadaan. Kemudian, ciri-ciri yang ketiga adalah beranggapan usaha itu tidak ada manfaatnya. Padahal kalau kita mengetahui bahwa dalam satu kegiatan itu ada yang kita kenal dengan istilah proses, maka proses inilah yang akan merubah pola pikir atau mindset. Kemudian takut dengan kritik. Ketika ada orang mengkritik, dia langsung takut, dia langsung defense, langsung dimusuhi. Padahal setiap kritik yang kita dapat, itu dapat kita gunakan untuk memperbaiki potensi yang ada dalam diri kita. Karena terkadang kita tidak bisa melihat kelemahan dari diri kita, tapi justru orang lainlah yang melihat kekurangan dari kita. Justru kita harus berterima kasih terhadap kritik tersebut. Dan yang terakhir, ciri yang terakhir dari fixed mindset, itu selalu merasa terancam atas kesuksesan orang lain. Sehingga waktu yang mestinya dia bisa gunakan untuk menggali potensi dirinya, ini malah sebaliknya dia gunakan untuk mencari kesalahan orang lain. Buang waktu. Orang lain sudah maju ke depan, kita masih di belakang sibuk mencari kesalahan orang lain. Oke. Kalau ada pertanyaan, boleh ditulis di chat ya. Oke, sekarang kita ke mindset yang kedua, yaitu growth mindset atau mindset yang berkembang. Growth mindset ini dipercaya atau memiliki kepercayaan bahwa kualitas seseorang itu bisa dibangun, bisa diolah dengan usaha-usaha tertentu, misalnya sekolah, misalnya pengalaman yang kita miliki. Ya, manusia memang memiliki rambut yang sama, tetapi manusia itu berbeda. Berbeda dalam apa? Berbeda dalam bakat dan kemampuan, sifat, minat, atau apapun itu. Dan semua itu bisa digunakan sebagai pembelajaran dan pengalaman dalam hidupnya. Nah, ciri-ciri orang yang memiliki growth mindset, yang pertama adalah memiliki keyakinan bahwa intelijensi, bakat, dan sifat itu bisa dikembangkan. Yuk, mari kita kembangkan potensi yang ada di diri kita. Kita buang tadi yang fixed mindset. Dari yang tidak bisa, mulailah sekarang sudah mulai berpikir, saya bisa, saya bisa. Kemudian, menerima tantangan. Dan tentunya, ketika menerima tantangan tersebut, dia akan serius menjalankannya. Memiliki pandangan yang visioner ke depan, sehingga dia bisa mengantisipasi bagaimana kegagalan tersebut. Kemudian selalu memiliki pandangan positif terhadap usaha, meyakini bahwa proses yang dijalankan merupakan bagian dari upaya untuk mengembangkan mindset tersebut. Kalau tadi di dalam fixed mindset kita menghindari kritik, maka dalam growth mindset kita belajar dari kritik. Kalau orang mengatakan bahwa produkmu kurang ini, maka kita perbaiki. Dan satu lagi, bahwa kita harus terus belajar. Belajar dari mana? Belajar dari orang-orang di sekitar kita. Belajar dari orang-orang yang memiliki kesuksesan. Belajar memperoleh inspirasi dari kesuksesan orang lain. Jadi kita bisa tahu bahwa peranan mindset yang pertama itu adalah sebagai filter, penyaring. Jadi kita bisa tahu, karena dalam mindset itu ada nilai-nilai, ya, mana yang boleh, mana yang tidak, mana yang harus kita dulukan, mana yang bisa kita tunda, mana yang bagus, mana yang jelek. Kemudian sebagai pembanding atau benchmark, kita mempunyai produk nih, misalnya ya, kalau kita bicara tentang kewirausahaan, saya punya produk A, ternyata di luaran juga ada produk yang sama. Nah, kita bandingkan. Nanti pada materi kuliah setelah UTS,
kita akan mulai masuk ke dalam bagaimana cara melakukan benchmark itu. Bagaimana kita mempunyai strategi-strategi, misalnya dalam dalam pembelajaran kita kenal dengan istilah SWOT. Dan kemudian mindset ini juga untuk menggerakkan perilaku kita. Karena tadi kan kita sudah punya tujuan, maka otomatis perilaku kita akan mengarahkan kita ke arah tujuan yang akan kita capai. Nah, pertanyaan selanjutnya, apakah pola pikir bisa dirubah? Silakan tulis dalam waktu 10 detik di chat, apakah pola pikir bisa diubah. Nanti saya akan tanya satu persatu, akan saya pilih mana yang harus menjawab kenapa dia memilih ya atau tidak. Oke, dari yang sudah saya jelaskan tadi, timbul pertanyaan, apakah pola pikir bisa dirubah? Pola pikir tidak bisa dirubah dalam sekejap. Pola pikir tidak bisa dirubah dalam hitungan hari, minggu, bulan, bahkan tahun. Atau juga tergantung dari kemampuan dari individu itu sendiri. Tapi yang paling penting bahwa pola pikir itu bisa dirubah dengan proses pembelajaran dan tentunya berkesinambungan. Pola pikir juga bisa dirubah ketika kita berada pada lingkungan yang mendukung pola aktivitas kita. Sebagai contoh misalnya, jika kita mau pintar, ya bergabunglah dengan orang-orang yang pintar. Maka kita akan menjadi rajin, maka kita akan menjadi semangat, maka kita akan menjadi kritis. Pola pikir juga bisa dirubah kalau kita tidak berpikir negatif, selalu berpikir negatif. Kita harus memiliki kemampuan untuk menumbuhkan dan mengembangkan mindset positif. Pola pikir juga bisa dikembangkan dengan membaca quotes inspirasi. Tentunya yang mengarah kepada kesuksesan dari orang. Misalnya, kalau dia bisa, kenapa kita tidak bisa? Misalnya ya, atau hidup hanya sekali, maka manfaatkanlah hidupmu dengan baik. Pola pikir juga bisa dirubah ketika kita memiliki keinginan yang spesifik dan tentunya baik. Ya. Serta yang terakhir adalah kita harus membangun motivasi dari diri kita sendiri, dari internal kita sendiri. Saya yakin, saya bisa, saya mampu. Hari ini harus lebih baik daripada hari kemarin. Ditumbuhkan terus motivasi-motivasi itu. Jadi kita bisa katakan bahwa pola pikir merupakan hasil dari sebuah proses pembelajaran. Ya. Jadi pola pikir bisa dirubah dan dibentuk ulang melalui kesadaran sendiri, lingkungan ataupun informasi yang kita terima, dan kemudian pengalaman atas sebuah peristiwa tertentu. Nah, kita bisa lihat sebenarnya kadang-kadang apa sih yang menyulitkan orang untuk melakukan perubahan. Ya. Yang bikin malas kita berubah itu kan misalnya kita sudah berada nyaman pada wilayah itu, atau kita sudah memiliki zona nyaman. Ya kalau kita mau diem saja di situ ya sudah, kita akan fix mindset. Sudahlah, saya di sini aja, saya cukup lah. Misalnya gaji saya 3 juta, ya udah, saya puas, saya senang, saya bisa saya merasa cukup segini, ya akan segitu aja. Tapi kalau kita di growth mindset, kita akan terus berkembang. Kita akan terus memilih berkembang. Ya kan? Wah, gaji saya bulan ini 3 juta. Bagaimana supaya saya gajinya bisa menjadi 5 juta? Tentunya ada proses yang harus kita jalani.
ya kan? Oke, kita mendapatkan pekerjaan dengan gaji yang lebih besar dari yang sekarang kita dapatkan, maka kita berada di zona baru. Nah, itulah kita butuh beradaptasi. Ketika kita mampu beradaptasi, ya akan ada hasilnya bahwa kita akan mendapatkan gaji yang lebih besar. Tapi kalau kita tidak mampu beradaptasi, ya sudah, kita akan tersingkir sendiri dari zona baru tadi. Proses ini yang selalu berubah, ya. Maka kita harus mempersiapkan diri kita mampu beradaptasi terhadap perubahan yang terjadi. Kalau kita mau maju, kalau nggak mau maju ya nggak apa-apa, ya. Nah, kita di sini selanjutnya kita bisa lihat ada perubahan pola pikir. Bisa dilihat ya di slide saya bahwa ini loh, yang sebelah kiri adalah berpikir pendek, ya, atau fixed mindset atau non-entrepreneur. Sementara di sebelah kanan ada tabel yang isinya adalah bagaimana cara kita berpikir yang luas atau bagaimana cara kita berpikir sebagai seorang entrepreneur. Berpikir pendek itu pasif, statis. Ya sudah, saya dapatnya segini hari ini, ya sudah, itu aja. Besok juga segitu aja cukup buat saya. Sementara bagi orang entrepreneur atau seorang yang berpikir wirausaha, dia akan aktif, dia akan bergerak dinamis. Dia akan melihat kalau hari ini saya dapat 1, besok saya harus dapat 2. Caranya bagaimana? Berpikir lagi, oh berarti produksi saya harus ditingkatkan. Gitu. Kalau 1 saya jualan di 1 tempat, maka 2 saya harus jualan di 2 tempat. Bagaimana caranya? Seperti itu. Dan inilah adalah proses yang selalu kita akan bangun. Kemudian kita akan membuang sumber daya yang ada. Ya kan? Buat apa? Banyak orang misalnya kalau kita sudah memiliki usaha dan usaha kita itu mempekerjakan beberapa orang. Nggak perlulah ngabis-ngabisin duit aja orang-orang itu misalnya. Ya kan? Tapi kalau kita berpikir entrepreneur, kita manfaatkan orang-orang tersebut. Kan kita sudah membayar mereka. Ya kan? Kita manfaatkan potensi yang ada. Ajak mereka diskusi. Bagaimana cara mengembangkan usaha yang kita jalankan, bisnis yang kita jalankan. Berpikir pendek adalah, ya sudahlah, saya lulus dari sini, saya akan jadi karyawan saja, saya akan jadi pegawai saja. Padahal kalau kita mau berpikir secara luas, ya, kita berpikir menjadi seorang karyawan dan juga seorang wirausaha. Jadi kita punya 2, ya, kita punya 2 penghasilan, sumber penghasilan. Dari pegawai tetap, oke, kita juga mempunyai gaji bulanan, tetapi dari wirausaha kita mendapatkan tambahan lagi yang lebih banyak. Seperti itu. Berpikir pendek itu kita akan berpikir konsumtif, kita akan jajan terus menghabiskan uang kita untuk membeli apapun yang kita mau. Sementara seorang entrepreneur, dia akan berpikir secara produktif. Bagaimana saya menghasilkan sebuah produk ini saya jual, saya mendapatkan keuntungan. Berpikir pendek juga akan selalu berpikir negatif, yang tadi sudah saya sampaikan sebelumnya. Melihat orang lain sukses, kita iri. Ya, diberikan kesempatan, kita nggak berani menerima tantangan. Gitu. Sementara orang berpikir positif, ini menunjukkan bahwa dia akan maju ke depannya. Orang berpikir pendek, dia akan melakukan imitasi. Lantas ada pertanyaan, emang tidak boleh Mbak kalau kita melakukan imitasi? Boleh. Tapi ketika kita sudah memiliki pangsa pasar sendiri terhadap usaha yang kita lakukan, akan lebih baik ketika kita melakukan inovasi terhadap produk tersebut, sehingga kita mempunyai nilai jual yang lebih dibandingkan produk yang sama tadi, atau produk yang kita tiru tadi. Nah, ada hambatan dalam proses berwirausaha yang dihadapi oleh banyak orang. Tapi kita harus ingat bahwa hambatan ini menunjukkan kemampuan diri kita. Contohnya misalnya, kita selalu bilang tidak bisa. Atau kita selalu bilang kita masih muda, nanti aja kalau sudah tua berusaha. Sementara kalau sudah tua, waduh udah tenaganya nggak ada, kenapa nggak waktu muda? Atau kita bisa mengatakan bahwa kita nggak berbakat,
males, saya nggak berbakat di situ. Misalnya, atau juga kita hambatan negatif, misalnya kita tidak memiliki ilmu, tidak memiliki modal, padahal modal dalam wirausaha itu sangat terbuka luas. Tidak hanya modal uang, tetapi kita juga punya modal tenaga, modal skill, modal waktu. Manfaatkan itu. Ada beberapa contoh-contoh seorang wirausaha yang berhasil. Misalnya yang kita kenal sekarang, misalnya Mas Menteri, ya kan, Nadiem Makarim. Dia memiliki dalam usia 37 tahun, ya, karir dia itu sudah sangat besar, dan yang kita kenal sekarang Gojek misalnya. Ya, kalau dibilang terlalu tua, yang penggemar KFC mungkin tahu bahwa Colonel Sanders dia memiliki atau dia memulai usahanya itu pada saat dia sudah berumur 60 atau 70 tahun. Seperti itu. Ya, jadi nggak ada itu. Jadi buang kalimat-kalimat negatif tersebut. Atau yang paling gampang kita melihat anak kecil lah. Bagaimana dia menghadapi hambatan. Nggak bisa jalan, dia belajar merangkak. Dia belajar berdiri, jatuh, kapok nggak? Enggak, dia tetap akan berusaha berdiri lagi. Nah, itulah yang harus kita lakukan. Ya, jadi kita harus memiliki strategi 3M dalam memulai usaha. Yang pertama adalah kita harus memiliki motivasi yang kuat. Kemudian kita harus mempunyai mindset yang tepat terhadap tujuan kita apa tadi, ya. Dan mau melakukan. Karena bisnis yang baik adalah bisnis yang dijalankan. Bukan hanya sekedar bisnis yang dibicarakan, tapi harus dijalankan. Baru kita bisa tahu apakah kita gagal atau kita berhasil, atau ada yang perlu dimodifikasi, atau ada yang perlu diperbaiki. Nah, tips untuk melakukan perubahan, ya, mulai pola pikir kita, yang pertama adalah teknik afirmasi, yaitu dengan menguatkan pikiran-pikiran melalui kata-kata, ya, yang tujuannya mendukung supaya kita bisa mencapai tujuan tersebut. Saya bisa, saya mampu, saya semangat. Hari ini harus lebih baik dari yang kemarin. Atau kita juga menggunakan teknik visualisasi. Teknik yang berhubungan dengan motivasi terhadap pikiran ke arah sukses yang dituju. Misalnya, gitu ya, misalnya saya kepengen menjadi apa? Saya pengen menjadi orang yang berhasil, menjadi orang yang terkenal. Kita pajang tuh foto orang yang berhasil atau terkenal. Saya pengen menjadi seperti orang itu, saya pengen menjadi seperti orang tersebut. Maka pola pikir kita, mindset kita akan mengarahkan kita ke arah sana. Nah, sebelum saya akhiri materi kita hari ini, saya ingin kita semua, atau saya ingin mengutip kata-kata dari Stephen Covey yang mengatakan bahwa perubahan kecil perlu perubahan perilaku. Perubahan-perubahan yang besar dan mendasar memerlukan perubahan terhadap pola pikir. Dan Roy T. Bennett juga mengatakan bahwa kebahagiaan hidupmu tergantung dari pola pikir dan sikapmu. Jadi apa yang bisa kita ambil dari sana? Bahwa kalian harus memiliki mindset yang baik terhadap diri kalian sendiri. Masa depan kalianlah yang menentukan. Kita mau sukses atau tidak tergantung dari kita sendiri. Kalau orang lain bisa, kenapa kita tidak bisa? Nah, sebelum saya akhiri kuliah kita, makanya adalah tugas untuk materi kita hari ini. Jadi silakan dibaca dan silakan dikumpulkan tugas tersebut selambatnya 1 minggu dari hari ini. Kirimkan melalui email saya diananggraini@univpancasila.ac.id. Demikian materi kita hari ini. Terima kasih atas kehadiran dan semangat kalian mengikuti kuliah hari ini. Salam sehat semuanya, salam Pancasila. Terima kasih.